Ayo subscribe channel YouTube Novel Azkabina. Bab 5917 Seekor Anjing Tanpa Rumah. Sekarang, David mengerahkan sisa kekuatannya untuk berdiri. Ikuti aku. Dialah yang pertama kali menerobos air terjun, pedang pembunuh naganya menciptakan pusaran kacau di depannya, untuk sementara waktu membelokkan lahar dan monster lahar yang bergejolak. Huo Ling-er mengikuti dari dekat, api sejati bumi miliknya berubah menjadi perisai pelindung. Di belakang istana Raja Iblis Awan Merah, energi iblis melonjak, mati-matian menahan celah yang berusaha menutup. Ketiganya menerobos air terjun seperti anak panah, dan tiba-tiba pemandangan yang terang dan jernih terbentang di hadapan mereka. Ini adalah gua kecil, ukurannya tidak lebih dari 10 kaki persegi, namun keindahannya sungguh menakjubkan. Pilar-pilar kristal berwarna giok yang menyerupai stalaktit tak terhitung jumlahnya menggantung dari langit-langit gua, masing-masing memancarkan cahaya hangat seperti giok. Di tengah gua, terdapat genangan air putih susu, tidak lebih besar dari baskom cuci, yang permukaannya berkilauan dengan cahaya warna-warni, dan vitalitas yang kuat serta pesona Taois meresap ke udara. Susu Kalsedon inti bumi. Namun, di sekeliling kolam, 9 stalagmit ramping berwarna giok tersusun melingkar, masing-masing dihiasi setetes cairan Kalsedon yang mengeras, seperti bintang-bintang yang mengelilingi bulan. Medan gaya tak terlihat terjalin di antara stalagmit, membentuk penghalang alami terakhir. Susunan pengumpul roh 9 bintang terbentuk secara alami oleh langit dan bumi. David terengah-engah, tetapi matanya menyala terang. Tidak ada solusi untuk formasi ini. Satu-satunya cara untuk mendapatkan persetujuannya adalah dengan menggunakan vitalitas murni untuk beresonansi dengan susu sumsum giok. Dia menatap Huo Ling-er. Ling-er, aku akan meminjamkanmu setetes darah esensi aslimu. Tanpa ragu, Huo Ling-er mengeluarkan setetes darah, campuran merah keemasan dan biru pucat, dari ujung jarinya. Ini adalah simbol garis keturunan langsung dari Pavilion Api Bumi dan kultivasi kitab suci Api Bumi ke tingkat tinggi. David mengambil setetes darah itu, lalu menusuk telapak tangannya dengan jarinya, mengeluarkan setetes darah merah keemasan yang mengandung energi kacau dan garis keturunan naga emas. 2 tetes darah bercampur di telapak tangannya, berubah menjadi butiran darah seperti kaca dengan 7 warna. Dia dengan lembut memercikan tetesan darah ke dalam genangan batu Kalsedon di bagian dada. Ketika tetesan darah melewati medan gaya tak terlihat, medan gaya tersebut bergelombang, tetapi tidak menghentikannya. Saat tetesan darah itu jatuh ke dalam air kolam yang berwarna putih susu. Berdengung, pilar-pilar kristal berwarna giok di seluruh gua beresonansi secara bersamaan, menciptakan melodi surgawi. Air kolam beriak, dan bola kecil seukuran kepalan tangan berisi sari Kalsedon kental dan lembut perlahan muncul dari tengahnya. Pancaran 7 warnanya mereda, berubah menjadi kilau giok putih murni dan hangat. David mengulurkan tangan dan memberi isyarat, dan bola sari sumsum giok itu dengan patuh terbang dan mendarat di dalam botol giok dingin yang telah dia siapkan sebelumnya. Saat air susu Kalsedon meninggalkan kolam, tetesan air susu Kalsedon dari puncak 9 stalagmit di sekitarnya secara bersamaan jatuh dan mengalir ke dalam kolam. Air kolam terisi kembali dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, hanya cahaya matahari terbenam yang sedikit redup. Harta spiritual surga dan bumi diperoleh dengan cara yang benar dan sumbernya tidak akan pernah habis. Sudah selesai. David menghela napas lega, tetapi tidak mampu bertahan lagi. Dia terhuyung mundur dan ditopang oleh Huo Ling-er. Saat Raja Iblis Awan Merah menatap botol giok yang dingin itu, gelombang kegembiraan akhirnya muncul di matanya, yang telah tenang selama ribuan tahun. Dia membuka mulutnya, tetapi hanya berhasil mengucapkan satu kalimat. Anak muda, permintaan ini. Senior, menyelamatkan pasanganmu adalah prioritas utama. David tersenyum lemah dan menyerahkan botol giok itu. Kita harus segera meninggalkan jurang inti bumi. Meskipun pemakan jiwa telah dikalahkan dan melarikan diri, tempat ini tidak aman untuk ditinggali terlalu lama. Raja Iblis Awan Merah mengangguk dengan tegas dan dengan hati-hati menyimpan botol giok itu. Ketiganya kembali melalui jalan yang sama, dan karena formasi mereka telah terpecah, perjalanan menjadi jauh lebih lancar. 2 jam kemudian, mereka akhirnya melihat kembali pintu masuk ke jurang iblis yang dijaga oleh Pavilion Api Bumi. Saat melangkah keluar dari jurang iblis, David menoleh ke belakang menatap kegelapan tanpa dasar, matanya dalam dan tak terduga. Sang pemangsa jiwa melarikan diri ke surga ke-12, bayangan gerbang reinkarnasi, ancaman istana jalan jahat, semua ini akan menghadapi pertarungan terakhirnya di dunia yang lebih luas dan lebih berbahaya itu. Dia menggenggam pedang pembunuh naga dengan erat.
Meskipun luka di dada kirinya masih berdenyut, kekuatan abadi kekacauan secara bertahap mulai menguasai dirinya. Jalan di depan penuh dengan bahaya, tetapi pedang sudah berada di tangan. Kemudian mereka membuat jalan menembus bangunan itu. 12 langit, dengan markas besar istana jalan jahat yang megah berdiri tegak di kedalaman kehampaan. Seluruh kompleks istana dibangun dari tulang-tulang hitam yang tak terhitung jumlahnya, dengan lampu-lampu abadi berisi api jiwa sebagai intinya tergantung di atap. Cahaya hijau yang menyeramkan berkedip-kedip di kehampaan, seperti ratapan sunyi miliaran jiwa yang telah mati. 9 untaian energi reinkarnasi berwarna abu putih melilit istana seperti ular piton raksasa yang menjangkau langit. Setiap hembusan napas menyebabkan aturan ruang di sekitarnya terdistorsi dan bergetar, memancarkan dengungan yang tak tertahankan. Jauh di dalam aula utama, sebuah kubah setinggi 100 kaki menggantung dengan rantai tulang yang tersusun rapat, setiap rantai berujung pada inti jiwa ilahi yang masih berdetak. Itulah fragmen-fragmen terakhir kesadaran makhluk-makhluk perkasa yang ditangkap oleh istana jalan jahat, yang menyediakan energi untuk menjaga agar istana tetap beroperasi di tengah penderitaan abadi. Saat ini, di tengah aula utama, sang pemangsa jiwa berlutut di permukaan yang dingin dan bertulang, 6 sayapnya yang compang-camping terkulai lemas, tepinya hangus dan melengkung, darah iblis berwarna merah gelap menetes dari ujung-ujung yang patah. Lengan kirinya terputus di bahu, dan gumpalan energi pedang abu-abu berputar-putar di sekitar luka. Ini adalah niat pedang kacau yang ditinggalkan oleh David, yang menggerogoti tubuh iblisnya seperti belatung, mencegah luka itu sembuh. Auranya sangat lemah. Api iblis pemakan jiwa yang dulunya berkobar kini telah menyusut menjadi nyala api merah gelap yang redup dan berkedip-kedip di tubuhnya. Bahkan wajah-wajah kesakitan di sisiknya, yang terbentuk dari jiwa-jiwa tak terhitung yang telah ia telan, telah menjadi kabur. Dia benar-benar berbeda dari sosok arogan dan mendominasi yang dia tunjukkan di jurang bumi beberapa hari yang lalu. Di atas singgasana, Shan-e perlahan membuka pupil matanya yang berwarna abu putih. Wajahnya keriput seperti mayat purba, kulitnya menempel erat pada tulangnya, memberikan warna kebiruan abu-abuan yang tidak wajar. Jubahnya yang panjang dan gelap dihiasi dengan rune rumit yang terbuat dari benang reinkarnasi, yang berkelap-kelip seiring napasnya. Ketika dia menatap sang pemakan jiwa, secercah rasa geli yang hampir tak terlihat terlintas di matanya yang tanpa pupil, berwarna abu putih. Pemangsa jiwa. Ketika Zhan-e membuka mulutnya, suaranya kering dan serak, seperti 2 potong tulang layu yang saling bergesekan, setiap suku kata mengandung getaran yang membuat orang merasa tidak nyaman. Sudah 10.000 tahun sejak terakhir kali aku melihat Raja Iblis pemakan jiwa, yang pernah melahap jutaan jiwa dan keganasannya mengguncang 9 langit. Hari ini, dia seperti anjing liar, merangkak di depan istanaku memohon belas kasihan. Ia perlahan bangkit, jubah panjangnya berkibar tanpa tertiup angin, dan energi siklik di sekitarnya mengalir seperti makhluk hidup, mengadu pusaran sunyi di aula. Lengannya terputus oleh seorang junior di alam dewa abadi, api iblisnya lenyap, dan dia melarikan diri dalam keadaan menyedihkan ke tempat ini. Zhan-e berjalan menuruni tangga singgasana, sepatu bersol tulangnya mengetuk tanah dengan suara klik yang tajam. Ceka-ceka, jika orang-orang tua yang mati karena seni iblis pemakan jiwa 10.000 tahun yang lalu melihat ini, bahkan kolam reinkarnasi pun akan tertawa. Bab 5918 Kau berani. Wajah sang pemangsa jiwa berkerut hebat, saat rasa malu, amarah, dan penghinaan menggerogoti jiwanya seperti ular berbisa. Dia menggertakkan giginya, tetapi akhirnya menundukkan kepala dan berkata dengan suara serak dan susah payah, Tuan Istana Zhan anak itu luar biasa. Ia memiliki kekuatan kekacauan purba, kekuatan asli dari awal penciptaan, yang mampu menghasilkan segala sesuatu dan kembali ke kehampaan dari semua hukum dan juga memiliki garis keturunan naga emas. Kekuatan fisiknya sebanding dengan naga purba, dan kemampuan pemulihannya sangat menakjubkan. Dia juga mengolah kitab suci api bumi sejati, yang api bumi sejatinya dirancang khusus untuk melawan ilmu sihir jahat dan iblis. Dengan setiap kata yang diucapkan, kebencian sang pemangsa jiwa semakin menguat. Ketika ketiganya digabungkan, kekuatan tempur mereka sudah mampu mengalahkan seorang immortal di atas level mereka. Aku hanya lengah dan disergap oleh niat pedang kacau anehnya. Kekuatan abadi yang kacau? Pupil mata Zhan-e yang berwarna abu putih sedikit menyempit, dan energi siklik yang mengalir di sekitar tubuhnya membeku sesaat. Ketiga kata itu seolah menyentuh ingatan yang terpendam. Jari-jari keriputnya tanpa sadar menggosok lengan jubahnya, dan secercah kecemasan yang hampir tak terlihat terlintas di mata abu-abunya. Namun, hanya dalam sekejap, ia kembali tenang dan terkendali. Ini memang langka.
Suara Zhan E masih terdengar kering, namun mengandung kedalaman makna yang tak terlukiskan. Sejak awal waktu, kekuatan kekacauan telah lama menyebar ke seluruh langit dan berbagai alam, berubah menjadi hukum yang tak terhitung jumlahnya. Sungguh tidak banyak yang mampu memadatkan kembali kekuatan keabadian kekacauan. Dia berhenti sejenak, pandangannya kembali tertuju pada sang pemakan jiwa. Nadanya berubah dingin, tapi kekalahan tetaplah kekalahan, mengapa harus bicara lebih banyak? 10.000 tahun yang lalu, ketika kau menguasai seni iblis pemakan jiwa dan melahap jutaan jiwa untuk menempa tubuh iblismu, betapa agungnya dirimu? Zhan E berjalan mendekati sang pemakan jiwa, jari-jarinya yang layu perlahan terangkat untuk menyentuh ujung sayapnya yang compang-camping. Kemanapun ujung jarinya menyentuh, energi reinkarnasi meresap ke dalam tubuh iblis yang hancur itu, menyebabkan sang pemakan jiwa gemetar hebat, gemetaran yang berasal dari kedalaman jiwanya. Dia merasakan bahwa sumber kekuatan iblisnya sedang diselidiki dan dianalisis oleh energi reinkarnasi yang aneh itu. Lalu sekarang, Zhan E menunduk, matanya yang berwarna abu putih menatap langsung ke pupil hijau mengerikan milik sang pemangsa jiwa, dipenuhi rasa malu dan takut. Setelah hanya 10.000 tahun penindasan, ketika dia terlahir kembali, dia bahkan tidak mampu menghadapi seorang junior. Dia menegakkan tubuhnya, menggelengkan kepala, dan berkata dengan sedikit penyesalan, "Tidak apa-apa." Jantung sang pemangsa jiwa menegang. Dia merasakan sesuatu yang tidak beres dalam nada bicara Zhan, itu bukan sekadar ejekan atau penghinaan sederhana. "Tuan Istana Zhan." Sang pemakan jiwa tiba-tiba mendongak, bicaranya semakin cepat, "Jika kau membantuku pulih dari luka-lukaku, aku bersedia menawarkan kepadamu ajaran lengkap dan sejati dari seni iblis pemakan jiwa. Seni iblis ini diciptakan olehku lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Ia dapat melahap jiwa-jiwa ilahi untuk memperkuat diri. Jika seseorang dapat mengembangkannya hingga potensi penuhnya, ia bahkan dapat melawan ahli tingkat 4 dari alam abadi atas." Melihat ekspresi Zhan E tetap tidak berubah, dia menggertakkan giginya dan melanjutkan, "Lebih jauh lagi, aku bersedia melakukan segala yang aku mampu untuk membantumu mendominasi 12 langit. Meskipun aku terluka, fondasiku sebagai dewa tertinggi masih utuh, dan pemahamanku tentang aturan reinkarnasi jauh melampaui kultivator biasa." Seni iblis pemakan jiwa. Zhan E mengulangi kata itu dengan suara rendah, jari-jarinya yang keriput dengan lembut menelusuri sayap sang pemakan jiwa yang compang-camping. Gerakan itu selembut membelai sebuah karya seni yang berharga. Tiba-tiba, dia tersenyum. Senyumnya tampak menyeramkan dan menakutkan, sudut-sudut mulutnya melebar lebih dari biasanya, memperlihatkan giginya yang berwarna abu-abu keputihan. Itu bukanlah warna yang seharusnya dimiliki oleh orang yang masih hidup, warnanya lebih mirip warna tulang yang terkikis oleh waktu. "Aku memang membutuhkan bantuan kultivator dari alam abadi atas." Zhan E berkata perlahan, kilatan dingin terpancar dari mata abu-abunya, namun ini bukan untuk mendominasi 12 langit, melainkan. Dia menunduk, wajahnya yang keriput dan seperti mayat hampir menyentuh wajah sang pemakan jiwa. Suaranya rendah dan mengancam, seperti desisan ular berbisa. Sebaliknya, itu digunakan untuk memurnikan boneka reinkarnasi yang lebih unggul. Pupil mata sang pemangsa jiwa tiba-tiba menyusut sebesar jarum. "Anda?" Dia tiba-tiba mencoba melompat, tetapi tubuhnya yang terluka parah, ditambah dengan kehadiran energi reinkarnasi yang mencekam di aula utama, membuatnya merasa seolah-olah tenggelam ke dalam rawa begitu dia bergerak, dan bahkan mengangkat lengannya pun sangat sulit. "Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu." Senyum Zhan semakin lebar saat dia mengulurkan jarinya yang layu dan dengan lembut menyentuh dahi sang pemakan jiwa. "Aku hanya memurnikan jiwamu, menyingkirkan ingatan, emosi, dan kesadaran diri yang tidak perlu. Pertahankan naluri bertarungmu, fondasi kultivasimu, dan pemahamanmu tentang teknik, agar semuanya dapat menjadi pedang yang paling tajam dan paling setia di tanganku." Suaranya memiliki daya pikat yang aneh. Pada saat itu, kamu tidak akan merasakan sakit lagi, tidak akan ada rasa takut lagi, tidak akan ada keraguan lagi, hanya naluri untuk kepatuhan mutlak. Seni iblis pemakan jiwamu akan dimanfaatkan sepenuhnya, pengalaman tempurmu akan sepenuhnya berada di bawah kendaliku, dan kau bahkan dapat menggunakan energi reinkarnasi untuk membentuk kembali tubuh iblismu, mencapai kondisi yang bahkan lebih kuat daripada masa jayamu. Bukankah ini bentuk lain dari keabadian? Sebelum dia selesai berbicara, Zhan E tiba-tiba menjentikan jarinya di dahi sang pemangsa jiwa. Berdengung. Energi reinkarnasi di seluruh aula tiba-tiba melonjak dengan dahsyat. Rantai tulang yang tergantung dari kubah bergoyang liar, dan inti jiwa ilahi yang tergantung di atasnya mengeluarkan jeritan yang menusuk telinga.
Rune reinkarnasi yang tersusun rapat di lantai, dinding, dan pilar menyala secara bersamaan, menerangi aula dengan cahaya putih keabu-abuan yang membuatnya menyerupai alam hantu. 9 rantai abu putih, terbentuk dari energi siklik murni, muncul dari kehampaan. Setiap rantai setebal mangkuk, dan permukaannya ditutupi dengan rune kuno yang padat, berpilin, dan menggeliat. Rantai-rantai itu melesat menembus ruang angkasa begitu muncul, menembus 9 titik akupuntur utama di tubuh sang pemakan jiwa dengan kecepatan yang tak terhindarkan. Titik Baihui di puncak kepala, titik Intang di antara alis, titik Tansong di dada, titik Qihai di perut bagian bawah, titik Jianjing di kedua lengan, dan titik Yongkuan di kedua kaki. Ugah! Sang pemangsa jiwa mengeluarkan jeritan yang sangat melengking. Bukan hanya rasa sakit fisik, tetapi juga rasa sakit yang luar biasa karena jiwa seseorang dipaksa untuk terkoyak dan dicabut. 9 rantai reinkarnasi itu bagaikan 9 ular berbisa yang rakus, dengan panik menyedot kekuatan iblisnya, kekuatan jiwa ilahinya, fragmen ingatannya, dan sisa-sisa kesadarannya. Segala sesuatu yang membentuk esensi dari pemangsa jiwa, disedot dan dimurnikan tanpa ampun. Dasar bajingan! Berani-beraninya kau! Mata sang pemangsa jiwa merah padam, dan ledakan kegilaan terakhir meletus dari pupil hijaunya yang menyeramkan. Api iblis pemakan jiwa yang tersisa di dalam tubuhnya berkobar putus asa, berusaha melepaskan diri dari belenggu. Api merah gelap menyembur dari setiap pori-porinya, mengubahnya menjadi petugas pemadam kebakaran yang terbakar. Namun, tertawa, rune-rune di permukaan rantai reinkarnasi bersinar terang, dan ki reinkarnasi berwarna abu putih mengalir deras ke dalam tubuh pemakan jiwa seperti gelombang pasang. Kemanapun ia lewat, api iblis pemakan jiwa tampak bertemu dengan musuh bebuyutannya, dengan cepat meredup dan padam. Energi reinkarnasi tampaknya memiliki kehendak sendiri, mengalir mundur sepanjang meridian, langsung menuju lautan kesadaran, dan mulai memurnikan inti jiwanya dengan lebih panik. Bab 5919 Negeri Reinkarnasi. Pemangsa jiwa, apa kau benar-benar berpikir aku tidak tahu apa yang kau pikirkan? Zhan E mundur beberapa langkah, dengan dingin mengamati sang pemangsa jiwa yang berjuang mati-matian dalam belenggu, mata abu-abunya tanpa ekspresi. Kau berpura-pura setia, tetapi sebenarnya kau menggunakan istana jalan jahat untuk memulihkan diri. Begitu kau kembali ke puncak kekuatanmu, orang pertama yang akan berbalik melawanmu mungkin adalah aku, bukan begitu? Nada suaranya tenang, seolah-olah dia sedang menyatakan fakta yang sangat biasa. Lagi pula, jika seni iblis pemakan jiwa ingin berkembang lebih jauh, ia perlu melahap jiwa-jiwa ilahi yang lebih kuat lagi. Dan jiwa ilahiku, yang telah mengolah jalan reinkarnasi selama 10.000 tahun, pasti merupakan ramuan yang sangat menggoda bagimu? Gerakan sang pemangsa jiwa yang penuh perjuangan itu tersendat. Karena Zhan benar. Memang itulah rencananya. Pertama-tama, ia akan menggunakan istana jalan jahat untuk perlindungan agar pulih dari luka-lukanya, dan begitu kekuatannya pulih, ia akan memanfaatkan kesempatan untuk melahap jiwa Zhan E dan mengambil alih istana jalan jahat. Pada saat itu, siapa di 12 langit yang akan menjadi lawannya? Sayang sekali, sayang sekali. Zhan E menggelengkan kepalanya, mengangkat tangannya yang layu, dan membentuk segel tangan yang rumit dan aneh di kehampaan. Aku telah hidup selama 10.000 tahun dan telah melihat lebih banyak konspirasi dan tipu daya daripada jiwa-jiwa yang telah kau telan. Aku telah membaca pikiranmu sejak saat kau melangkah ke aula kejahatan. Daripada memelihara harimau untuk menimbulkan masalah, lebih baik. Dia menekan kedua tangannya, yang membentuk segel tangan, dengan tajam ke bawah. Sempurnakan menjadi boneka. Ledakan. Lantai aula utama tiba-tiba retak. Banyak sekali batu bata tulang yang hancur dan beterbangan, memperlihatkan sebuah lubang besar tanpa dasar di tengah aula. Di dasar jurang, sebuah pintu tulang hitam pekat setinggi ratusan kaki perlahan muncul. Itu adalah pintu yang ditempa dari tengkorak cair makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, dengan api abu putih menari-nari di rongga mata setiap tengkorak. Permukaan pintu itu dipenuhi dengan rune reinkarnasi yang berbelit-belit dan menggeliat, yang merayap dan tersusun ulang di atas tulang seperti makhluk hidup, memancarkan daya hisap yang mengerikan yang mendistorsi seluruh ruang aula. Gerbang reinkarnasi. Tidak. Kau Zhan yang jahat. Aku akan menghantuimu bahkan setelah kematian. Sang pemangsa jiwa mengeluarkan raungan putus asa. Ia berjuang mati-matian, mengepakkan sayapnya yang berdaging dengan putus asa, dan bahkan secara paksa menumbuhkan daging baru dari lengannya yang terputus dalam upaya untuk merobek rantai itu. Tetapi semuanya sia-sia.
9 rantai reinkarnasi tiba-tiba mengencang, menyeret tubuh iblisnya ke atas dan melemparkannya seperti barang muatan menuju gerbang reinkarnasi yang terbuka lebar. Ledakan. Di tengah pintu, tiba-tiba muncul pusaran berwarna abu putih dengan diameter beberapa puluh kaki. Pusaran itu begitu dalam sehingga seolah mengarah ke alam semesta lain, dan apa yang mengalir di dalamnya bukanlah materi atau energi, melainkan aturan. Aturan-aturan paling mendasar tentang siklus kelahiran, kematian, dan reinkarnasi. Saat tubuh iblis pemakan jiwa yang compang-camping menyentuh pusaran, tubuh itu terkoyak dan ditelan oleh kekuatan yang tak tertahankan. Teriakannya tiba-tiba berhenti, seperti binatang buas yang tenggorokannya dicekik. Gerbang reinkarnasi perlahan tertutup. Ukiran rune pada gerbang tulang kembali tenang, hanya nyala api abu putih di rongga mata tengkorak di permukaan gerbang yang tampak sedikit lebih terang dari sebelumnya. Aula utama kembali sunyi. Zhan-E berjalan menuju gerbang reinkarnasi, dengan lembut menekan telapak tangannya yang keriput ke permukaan tulang yang dingin, dan menutup matanya untuk merasakannya. Sesaat kemudian, senyum dingin dan puas muncul di bibirnya. Negeri reinkarnasi memang penuh misteri. Di dalam gerbang reinkarnasi, kesadaran sang pemangsa jiwa secara bertahap menjadi jernih selama kejatuhan yang tak berujung. Jiwanya tertusuk dan terkoyak oleh rantai reinkarnasi, dan seharusnya ia jatuh ke dalam kekacauan dalam penderitaan yang luar biasa. Namun, suatu kekuatan eksternal berupa aturan-aturan secara paksa mempertahankan kejernihan kesadarannya, memungkinkannya untuk sepenuhnya merasakan setiap rasa sakit dan setiap keputusasaan. Dia membuka matanya dan melihat dunia. Ruangan ini seluruhnya terdiri dari nuansa abu-abu dan putih. Langit berwarna abu-abu keputihan, tanpa matahari, bulan, dan bintang, hanya tertutup oleh lapisan tebal awan abu-abu keputihan yang tampak menekan. Tanahnya berwarna abu-abu dan putih, dengan tanah yang retak, bebatuan yang terbuka, tumbuh-tumbuhan yang layu semuanya kehilangan warnanya, hanya menyisakan warna abu-abu dan putih yang suram. Energi spiritual yang mengalir di udara juga berwarna abu putih, suatu bentuk energi yang belum pernah dia temui sebelumnya. Suasananya dingin, sunyi mencekam, dan dipenuhi dengan keteraturan mutlak, benar-benar berlawanan dengan karakteristik kacau, serakah, dan melahap dari seni iblis pemakan jiwa yang dia kembangkan. Yang paling membuatnya merinding adalah penindasan aturan yang meluas di dunia ini. Di sini, seni iblis pemakan jiwa yang telah ia kembangkan dengan susah payah selama ribuan tahun beroperasi dengan kecepatan lebih dari 10 kali lebih lambat, dan setiap kali ia mengerahkan api iblis, rasanya seperti berjuang di rawa yang lengket. Persepsi jiwa terkompresi hingga radius 100 kaki di sekitar tubuh. Di luar itu, meskipun terlihat oleh mata telanjang, itu hanyalah kekosongan dalam persepsi. Bahkan persepsi tentang waktu pun telah terdistorsi. Ia merasa seolah-olah telah jatuh untuk waktu yang sangat lama, cukup lama bagi manusia untuk melewati puluhan siklus kelahiran, penuaan, penyakit, dan kematian. Tetapi ketika ia mendongak, langit kelabu masih jauh di atasnya. Jaraknya sama sekali tidak berkurang. Aku harus pergi. Sang pemangsa jiwa menggertakkan giginya, tekadnya yang tersisa mendorong jiwanya yang hancur dalam upaya untuk mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Dia bisa merasakan bahwa gumpalan energi pedang yang kacau di lengan yang terputus itu sedang ditekan di dunia ini, dan laju erosinya telah melambat secara signifikan. Namun sebaliknya, rasa sakit yang luar biasa akibat jiwa yang dicabut menjadi semakin jelas. Meskipun 9 rantai reinkarnasi telah lenyap, luka yang ditinggalkannya masih tetap ada. Jiwanya seperti ember bocor, terus-menerus kehilangan esensi yang membentuk dirinya sendiri. Akhirnya, setelah terjatuh yang terasa abadi sekaligus sesaat, ia menyentuh tanah. Tidak ada benturan, tidak ada getaran, selembut bulu yang jatuh di atas air, hampir menakutkan. Sang pemangsa jiwa berusaha berdiri dan melihat sekeliling. Dia berdiri di dataran tandus yang membentang sejauh mata memandang. Tanah berwarna abu putih membentang hingga cakrawala, menyatu dan bercampur dengan langit yang juga berwarna abu putih di cakrawala. Tersebar di dataran itu terdapat beberapa pohon mati yang bengkok, batangnya tanpa kulit, hanya permukaan halus berwarna putih tulang, cabang-cabangnya menjulang ke langit seperti cakar hantu. Keheningan total. Keheningan total. Tidak ada angin, tidak ada suara serangga, tidak ada suara air mengalir, dan bahkan suara detak jantungku sendiri sangat samar sehingga hampir tidak terdengar.